Oke, sekali lagi shalom semuanya. Selamat datang yang baru pertama kali hadir di sini ya. Orang tuanya Iman, adik-adik ya. Inilah gereja kita ya. Bukan soal tempat, tapi soal Yesus. Haleluya. Feby ya. Wih, selamat datang juga. Mau jadi jemaat di sini? Boleh kok. Oke, ada 4 jenis khotbah sebenarnya. Yang pertama adalah khotbah yang paling simpel, yaitu khotbah topikal. Kalau bahas tentang rendah hati, ya rendah hati aja ayat-ayatnya semuanya ya. Ada bahas tentang historical, ya sejarah-sejarah. Ada yang kontekstual, ada yang ekspositori. Nah itu yang paling rumit kita bahas dari akar kata-katanya ya. Nah, saya akan berbicara tentang topikal yang paling gampang. Ya, pastikan kita semua menyimak. Saya nggak ada PowerPoint-nya, tapi ini penting bagi kita semua. Ya, saya menemukan banyak sekali orang yang sulit menyembah Tuhan. Di dalam gereja aja sulit, apalagi di rumah, betul nggak? Ya, di dalam gereja aja, waduh saya bingung nih. Apalagi menit-menit awal gitu, susah tuh nyembahnya tuh. Siapa yang merasakan itu? Boleh angkat tangan, jujur aja. Ya, dulu saya juga begitu, saya nggak ngerti. Saya harus ngapain sih penyembahan tuh, apalagi baru mulai dan lain-lain. Ya, tapi semenjak terus ikut Tuhan, saya makin mengerti. Ternyata, ini yang saya mau bagikan, bahwa roh, jiwa, dan tubuh, itu harus mengerti dulu dalam roh, baru tubuhnya bisa ikut nyembah. Kalau kita nggak terjadi perubahan di dalam, kita nggak ngerti gimana cara nyembah Tuhan. Nah, hari ini topiknya adalah impact beyond self. Artinya melampaui kepentingan pribadi demi kerajaan Allah. Sekali lagi ya. Melampaui kepentingan pribadi demi... Susah nggak? Susah, betul? Tapi ini tema yang diberikan pada kita. Karena itu Pak Arifin ngomong kita ini bukan mercy gereja kita. Kita ini tank katanya ya. Perang terus. Jadi kita nggak bisa yang lenje-lenje yang hanya berkat-berkat aja. Tapi kalau kita cari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Jadi ini important topik sebenarnya, bahwa melampaui dari kepentingan pribadi demi kerajaan Allah. Oke? Nah, saya mulai dengan pertanyaan mengapa. Mengapa Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan membentuk tubuh bagi kita? Pernah tanya sama Tuhan nggak? Tuhan, kenapa sih saya ini punya tubuh gitu? Pernah tanya nggak? Nggak pernah ya? Banyak orang yang menyanyiakan tubuhnya karena dia nggak pernah tanya sama Tuhan. Betul? Nggak dirawat tubuhnya gitu. Koreng udah dibiarinin aja. Ya, sembuh sendiri gitu. Udah biarin aja lah, burik-burik lah gitu. Enggak. Coba tanya sama Tuhan, apa purpose-nya Tuhan kasih tubuh? Itu penting bagi kita. Kenapa penting? Banyak orang yang cuma berbicara tentang kehidupan roh. Nah, nanti saya jelasin kenapa tubuh itu juga penting ya. Nah, kenapa Tuhan menciptakan ada yang kulit putih, kulit hitam? Betul? Kulit putih, kulit hitam. Ya, ada lagunya itu ya. Kenapa Tuhan ciptain itu? Kulit putih, kulit hitam. Yang putih pengen berjemur biar hitam. Yang hitam pengen pakai pemutih biar putih. Aneh nggak coba? Kenapa sih kita harus kayaknya rusak identitasnya kalau kulit hitam, kulit putih? Tuhan punya purpose. Karena kita nggak tahu purpose-nya, kita mau ganti semuanya. Yang cewek mau jadi cowok, cowok mau jadi cewek. Karena kita nggak ngerti purpose. Ini penting. Gereja kita, sekalipun jemaatnya nggak nyampe 50, ya kalau ada anak kita era lebih dari 50 ya. Berapa? 2000 ya. Tapi kalau semuanya ngerti purpose, dahsyat. Sama-sama bilang dahsyat. Oke, karena 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Amin? Ya. Nah, research membuktikan. Wah, ini berbahagialah orang yang kulit hitam. Haleluya. Gak ada yang amin. Karena merasa gak hitam ya. Oke, it's okay, gak apa-apa. Itu gambar diri yang benar ya.
Nih gini, research berkata bahwa kulit hitam itu sulit menyerap vitamin D dari matahari. Apakah itu kutukan? No, ada purpose-nya. Kedinginan ya. Dibuka aja selimutnya boleh. Tapi jangan ada suara-suara ya. Tiba-tiba ya. Nah, tetapi ini ada purpose-nya. Dalam website Hello Sehat, ada 7 kelebihan orang kulit hitam. Hello Sehat ada. Kok diketawain? Nggak salah loh, saya research loh ini. Oke, ada 7 kelebihan orang kulit hitam. Jangan bersedih, orang kulit hitam, oke? Yang pertama, terlindung dari sinar matahari. Efek terbakar. Orang kulit putih lebih gampang terbakar. Kalau kamu berenang di laut, itu bener perih aja pokoknya. Orang yang kulit hitam, yang Afrika gitu, itu jarang terbakar karena pigmen. Pigmen di dalam dia itu menangkal sinar matahari. Oke? Kelebihannya itu. Nanti saya jelasin kenapa Tuhan kasih ini gitu loh. Lalu mengurangi resiko kanker kulit karena nggak nyerap ultraviolet, karena pigmen sekali lagi. Lalu melindungi saraf dari radikal bebas karena pigmen sekali lagi. Jadi ada purpose-nya kulit hitam itu kebal terhadap beberapa penyakit kulit 3 kali lebih kuat, lebih rentan kena penyakit kulit daripada orang kulit putih. Jadi dia lebih kuat, gitu ya. Lebih rendah risiko bayi cacat karena pigmennya menyaring ultraviolet tadi. Karena itu banyak jarang orang kulit hitam tuh cacat lahirnya. Oke? Membuat awet muda, memiliki tulang lebih kuat, menyimpan cadang vitamin D3 dari sinar matahari. Oke. Jadi tadi disebut orang kulit hitam itu lebih sulit menyerap vitamin D, betul? Tapi kalau kena terus dia disimpan dalam pigmennya sehingga itu jadi menguatkan tulang. Oke? Tulang dari vitamin D. Oke, kuatnya ya. Jadi jarang kena osteoporosis. Pertanyaannya gini, pernah tanya nggak? Kenapa saya terlahir sebagai kulit hitam? Dan kenapa semua ini terjadi buat dia? Kayaknya Tuhan nggak adil, berarti kulit putih nggak gitu kuat dong. Ada purpose-nya. That's why orang Afrika hitam, karena di sana sangat terik, betul? Kalau kita di Afrika, kita dikit-dikit neduh pasti. Betul nggak? AC mati aja pening kita. Ya kan? Apalagi kamu hidup hanya dari angin sepoi-sepoi di bawah pohon. Selainnya matahari. Mereka kuat di sana karena Tuhan punya purpose untuk Afrika. Anggap sampai sini. Karena itu Tuhan punya purpose apapun kita, dimanapun kita terlahir dari keluarga apapun, suku kita apapun, Tuhan punya purpose. Tujuan. Saya bilang tujuan. Ya, jadi jangan pernah nganggep diri kalian tuh, Tuhan ini main-main pas buat gua. Ya, mungkin dia lagi bete terus dia nyiptain gua, makanya muka gua muram terus. Enggak ya. Tuhan punya tujuan. Ya? Nah, tapi pertanyaannya gini, kenapa banyak orang kulit putih yang pergi ke Afrika untuk memenangkan jiwa-jiwa di Afrika? Padahal yang paling tepat memenangkan orang-orang Afrika secara geografis adalah orang-orang Afrika sendiri yang paling kuat tahan panas. Betul? Orang kulit putih, salah satunya adalah Heidi Baker. Heidi Baker, dia di Mozambik, dia melayani orang-orang Afrika di sana. Reinhard Bonnke, ya, revival terjadi di Afrika. Sekali khotbah 7 juta orang terima Yesus, sembuh di mana-mana ya, ke Nigeria, Kenya, Afrika Timur. Semua orang kulit putih. Pertanyaannya kenapa harus kulit putih? Karena orang kulit hitam, mereka nggak ngerti purpose-nya untuk apa dia punya kulit hitam. Kalau dia ngerti purpose-nya, yang paling the best memenangkan Afrikan, ya Afrikan sendiri. Yang paling the best menangin orang Cina, ya orang Cina sendiri. Karena awalnya sama-sama cinta uang. Betul nggak? Yang paling the best menangin suku Jawa, ya orang Jawa sendiri sebenarnya. Suku Batak, ya Batak sendiri sebenarnya.
Tapi kenapa kita butuh dari yang lain? Orang Batak aja yang menangin pertama no mention, betul? Itu terkenal sekali. Ya butuh dari tempat lain. Kenapa? Karena nggak ngerti purpose-nya. Kita telah kehilangan kerajaan Allah. Paham sampai sini? So hari ini Tuhan sedang mengembalikan purpose itu dalam hidup kita, di dalam gerejanya. So apapun sukunya, kita punya purpose untuk menangin suku kita. Amin? Karena Tuhan cuma punya satu visi. Establish His kingdom on earth. Sekali lagi, establish His kingdom on earth. Ya. Nah, dalam Matius dikatakan gini, waktu Yesus ngajak tiga murid yang terdekat dia, siapa aja? Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Waktu berdoa. Betul? Lalu dia bilang, bisakah kamu 1 jam aja berdoa? Dan murid-murid tidur. Yesus doa, dia tidur. Bangun dia. Ayo doa lagi, kata Yesus. Oke, mulai doa. Tidur lagi. Dan akhirnya dia bilang, oke, kita doa. Udah nggak usah, waktunya udah tiba, kata Yesus ya. Udah terlambat. Yang Yesus bilang apa? Berdoalah, berjaga-jagalah. Sebab roh penurut, tapi daging lemah. Kalian pernah telusuri nggak ayat ini? Roh penurut itu apa sih? Kayaknya itu kayak kontradiksi, betul nggak? Roh penurut tapi daging lemah. Apa hubungannya penurut sama lemah gitu loh? Ternyata dalam bahasa Inggrisnya, the spirit is willing. Willing itu berbicara tentang ready, kesiapan. Roh itu sudah menyala-nyala sebenarnya, pengen berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Tapi daging kamu nggak kuat. Nangkep sampai sini? So, terjemahannya itu bukan roh penurut sebenarnya. Roh itu sudah benar-benar pengen menuruti apa kata Tuhan. Gitu terjemahannya. Roh itu udah pengen banget bersekutu sama Roh Kudus. Tapi daging kita lemah. That's why kenapa saya bahas tentang daging. Roh di dalam kita itu besar, katakan amin. Dan dia sudah siap untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi tubuh kita nggak siap. Nah, sampai sini? Kita punya banyak alasan. Pengen tidur atau memberitakan Injil. Pengen berdoa atau pengen main. Dan kita memilih yang enak buat tubuh kita. Betul? Padahal roh kita itu udah siap. Tubuh kita yang nggak siap. So, gereja harus mempersiapkan tubuhnya. Amin? Makanya Paulus bilang kayak gini, berubahlah pembaruan budimu. Ayo pikirin tentang kerajaan Allah, jangan pikirin dirimu sendiri terus. Oke? Di surat yang lain dikatakan, hiduplah di dalam roh, bukan daging. Karena daging gak pernah siap sebenarnya untuk gak nyaman. Tapi roh kamu selalu siap. Bisa maksud sampai sini? Jadi kalau kamu melayani, kalau nggak siap itu dagingmu. Di dalam rohmu kamu sebenarnya siap melepaskan kuasa Tuhan. Amin. Hari ini pulang lepaskan langsung kuasa Tuhan. Karena sudah siap. Tapi ketika kamu mau melangkah dalam ladang misi, pasti ada ketakutan. Nanti kalau saya beritain Injil saya ditolak gak ya? Dia jadi nggak suka nggak ya sama saya? Betul? Makanya Pak Arifin bilang spirit of boldness. Roh keberanian itu harus ada. Roh keberanian itu ada di dalam rohmu. Tubuhmu yang gak siap, sekali lagi saya ulangi. Amin. Waktu kami ke Kalimantan, kami duduk sama supir. Supir itu ya dari seberang. Dia ngomong, ya Yesus tuh diangkat jadi Tuhan, Alkitab dipalsukan. Lalu saya bilang, kalau Anda menuduh saya Alkitab dipalsukan, bisa buktiin gak yang aslinya mana? Ya mukanya sih agak berubah langsung ya. Tapi bersiap sedialah untuk kamu menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia. Amin. So, gak pusing soal kayak gitu. Kalau dia tersinggung itu urusan dia. Yang penting kita melakukan tugas kita. Haleluya. Ya. Nah, ada yang disebut konten, ada yang disebut kontainer. Tubuh itu kontainer. Tahu ya kontainer? Kalau tempat makan itu harus ada wadahnya. Nah, itu disebut kontainer yang plastik itu, ya. Konten itu makanannya. Nah, konten itu ada di dalam rohmu. Tapi kontainernya ada di tubuhmu. Oke?
pintu gerbangnya itu jiwa. Nah, kalau tubuhmu kontainernya sempit, kontennya besar, kebuang semua konten itu. Kamu harus putuskan untuk memperluas kontainernya. Baru semua yang terbaik dari sorga baru bisa masuk. Amin. So, bagian kita adalah memperluas kontainernya. Latihlah tubuhmu. Amin. Latihlah beribadah seperti Paulus bilang ke Timotius. Latihlah dirimu beribadah. Ya, karena latihan badani itu terbatas. Tapi latihan rohani, ibadah itu nggak terbatas kuasanya. Oke? Amin? Nah, kalau kita ngomongin soal kehidupan roh, roh Anda itu bisa jauh melihat di mana Anda berdiri nanti. Oke? Hari ini, pernah lihat menara Eiffel? Pernah? Pernah ya? Digambar, oke? Coba bayangin menara Eiffel. Dan bayangin bahwa kamu sedang berdiri di puncak menara Eiffel. Ibaratkan dia berdiri aja gitu. Di dalam bayangan bisa, betul? Tapi tubuhmu belum tentu ke sana. Tapi itu bisa. Artinya di dalam konten itu begitu besar yang Tuhan kasih visinya sebenarnya. Hanya visi itu boleh terus hidup, walaupun tubuh kita nggak pernah sampai ke sana. Abraham dinubuatkan akan jadi bangsa yang besar, bahkan yang menggenapinya Yakub. Betul? Even Abraham nggak lihat Israel sebesar apa hari ini. Tapi visi itu ada di dalam roh Abraham. Amin. Bahkan lewat keturunan Abraham, kita semua diberkati, yaitu Yesus Kristus. Dan janji itu tergenapi, visi itu tetap ada. Ya. Jadi yang saya bilang konten yang tidak terbatas itu, kita sebut itu adalah visi. Sama-sama bilang visi. Vision. Karena itu renungan beberapa hari kita berdoa, saya bilang, apa yang kamu lihat dari Yeremia itu? Betul? Orang yang nggak mampu melihat Tuhan mau buat apa dalam hidupnya flat. Sama-sama bilang flat. Nah, hari ini kita tanya sama Tuhan, apa visi saya? Ya, saya akan hubungin terus sampai nantinya akhirnya ketika kamu menggenapi visi itu, sebenarnya yang bahagia kamu. Itu dibuktikan scientific proof, ya. Vision, sebuah visi, pastilah sesuatu yang sulit dicapai. Kalau mudah, itu bukan visi. Ya. Visi itu jauh, dan visi itu bersifat seperti mustahil kamu mencapainya. Benar? Nah, udah mulai kebayang apa visimu? Tapi ini kabar buruknya adalah visi itu akan tetap ada di dalam roh Anda, sekalipun Anda tidak mengerjakannya. Visi itu tetap ada, tapi nggak pernah selesai. Waduh. Kamu mau jadi orang yang seperti itu? Visi yang besar itu ada dalam hidup Anda. Kamu nggak pernah lakuinnya. It's okay, tetap ada. Karena Tuhan udah taruh di dalam rohmu. Tapi itu nggak pernah selesai. Kamu mau jadi orang yang seperti itu? Nggak pernah selesai visimu. So hari ini kita mulai beranjak. Nanti saya kasih ininya, cara-caranya gimana kamu tahu visinya. Ya? Nah, kita ngomong tentang Yesus. Visi itu berlanjut. Kemarin kita bikin podcast untuk ibadah tanggal 21 Juli. Ya. Sebenarnya apa sih visinya anak, purpose-nya anak, betul ya? Melanjutkan kemuliaan Bapaknya. Itu aja simple. Ya, melanjutkan kemuliaan Bapaknya. Yesus bilang, bukan kehendakku yang jadi, betul? Tapi biarlah kehendak Bapa. Amin. So melanjutkan kemuliaan Bapaknya. Hari ini ya saya melanjutkan keluarga Liando. Ya, Ivana nanti, dadah Ivana. Ivana dan Jos melanjutkan Kumajas ya. Nanti Christian, adik saya Christian Liando melanjutkan, ada Denzel Liando juga, dia melanjutkan terus. Melanjutkan kemuliaan dari ini, Bapaknya. Amin.
So, kalau Bapa di sorga itu Bapa kita semua, kita hanya melanjutkan kemuliaan untuk Bapa. Itu visi kita. Seperti Yesus turun ke dunia, dia establish his kingdom. Amin. Dia datang ke dunia, ngasih tahu dunia, I am the king. Akulah raja. Gak ada otoritas di bawah langit ini yang dapat menguasai dia. Amin. So, apa yang dia ciptakan? Dia bikin disciples, murid-murid, for supporting his vision. Untuk mendukung visi itu. Betul? Murid-murid hanya melanjutkan visinya Yesus. Betul? Dan Yesus equip mereka semua dengan kuasa dan karakter dan pengajaran. Yesus memastikan selama 3,5 tahun, lu tahu kerajaan apa yang gue bawa. Nah, setelah murid-murid di-equip sama Yesus, murid-murid terus memuridkan lagi. Ada 12 murid, jangan lupa ada 70 murid di circle 2-nya Yesus. Betul? Nah, 70 murid itu juga diutus Yesus berdua-berdua untuk menyembuhkan yang sakit dan beritakan kerajaan Allah. Oke? Dan setelah itu, kamu harus tahu 70 murid tersebar juga, 12 rasul tersebar, dan terus generasi ke generasi mereka memuridkan. Supaya apa? Hanya tetap punya satu tujuan. Rasul-rasul tidak buat visi yang baru. Dia memenuhi visinya Yesus Kristus. Establish his kingdom. Amin? Apapun itu. Ayo kita pikirin. Apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini? Coba pikirin. Saya kerja kok. Oke, kerja. Tapi kamu establish his kingdom nggak? Kerjaanmu gimana? Kamu menegakkan kerajaan Allah nggak di sana? Kalau enggak, ubah kontennya. Amin? Ubah kontainernya. Ubah hatimu, ubah tubuhmu. Kita yang harus selaras dengan Tuhan, bukan Tuhan yang selaras sama kita. Amin? Kayaknya menyakitkan ya khotbah ini. Semangat? Masih semangat? Oke. Paulus. Kita ngomong Paulus. Paulus ngerti ini setelah dia ketemu Tuhan. Dengan caranya yang menyakitkan sebenarnya. Dia harus buta waktu perjalanan ke Damsyik. Betul? Tapi setelah dia ketemu Tuhan, dia ngerti visinya apa. Sehingga dia bilang, aku melatih tubuhku. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Pertanyaannya kenapa? Karena Tuhan pengen ketika dia establish his kingdom di bumi ini, dia pengen semua jadi warga kerajaannya. Betul? Dan dia nggak mau Paulus yang beritain kerajaan Allah kemana-mana, suatu saat dia nggak ada dalam kerajaannya. Paulus ngerti ini, bahwa begitu korban Yesus begitu besar. Waktu saya kuliah kemarin, saya dapat pembahasan tentang teologi Paulus, ya, tentang kristologi Paulus, tentang ada 4 topik gitu, tapi saya bagian dari kristologi Paulus. Bahwa poin dari kristologi Paulus, pengajaran tentang Kristus dari Paulus, hanya berbicara tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan pemerintahan Yesus. Udah cuma itu aja. Diulang-ulang semua surat bilang, oleh kematiannya kita memperoleh keselamatan, oleh kuasa kebangkitannya. Cuma ngucapin mati bangkit, mati bangkit, mati bangkit. Itu aja. Paulus ngerti supaya begitu besar karya Yesus, nggak ada semuanya yang tidak tinggal dalam kerajaannya. Oke? So, ketika kita tinggal dalam kerajaannya, kita melakukan visi kerajaan itu. Sama-sama bilang visi kerajaan. Apapun pekerjaanmu, kita punya satu visi. Oke? Pendeta itu hanya profesi, tapi kita hidup untuk visi. Ya? The point is, yang saya mau sampaikan gini, gimana caranya kamu dapat visi? Ketemu sama Tuhan. Ketemu sama Tuhan. Nah, banyak orang yang gini, saya udah ketemu Tuhan kok. Saya udah ngerasain kasih Tuhan di gereja, saya dilawat Tuhan di kamar, saya nangis-nangis. Tapi kamu mau lakuin apa buat Tuhan?
Nggak tahu kok. Kamu harus lihat di Bible, ketika orang ketemu Yesus, itu equal dengan receiving vision. Ketika kamu ketemu Yesus, kamu menemukan visi. Ya, makanya Paulus bilang ini, semua yang di belakangku kuanggap sampah. Sekarang aku berlari melakukan kehendak Kristus. Amin. Nah, ketika kamu ketemu Kristus, kamu seperti di dalam kerajaan yang lama, kamu ketemu raja yang baru, yang value-nya lebih keren. Nangkap sampai sini? So, itu layak untuk kamu tinggalin yang lama. Kamu bilang, sampah hidup gua. Sekarang gua ketemu Yesus, gua menemukan visi kerajaan yang begitu keren. Dan kekal. Oke? Dan kamu lihat, Petrus, Matius, Paulus, setelah ketemu Yesus, semuanya berubah. Betul? Matius, dia penulis hutang, rakyatnya sendiri. Bener? Dia bea cukai. Ketemu Yesus jadi penulis Injil. Amin? Yang hari ini kita baca Injil Matius. Petrus, penjala ikan. Ketemu Yesus jadi penjala manusia. Kayak seolah-olah Tuhan gini loh, ketemu sama Petrus kamu nggak cocok jadi penjala ikan. Kamu cocoknya jadi penjala manusia. Karena kamu orangnya suka ngomong, kamu pintar membesar-besarkan cerita ya. Tahu dari mana Petrus suka ngomong? Ya, Petrus itu kalau foto karakter kuning ya. Kayak saya sebenarnya. Kenapa? Karena dia paling ngomong dulu baru mikir. Sekalipun yang lain meninggalkan. Sekali-sekali aku tidak. Dia yang nyangkal paling banyak. Yang lain cuma kabur, tapi dia nyangkal. Ya, saya belajar dari Petrus soal ini. Jangan sampai saya hari ini berani, tapi begitu ada bahaya saya kabur ya. Karena orang kuning seperti itu, saya harus berjaga-jaga. Karena roh penurut, daging lemah. Saya juga harus berjaga-jaga, karena karakternya sama sama Petrus. Paulus, dari teroris jadi rasul. Betul? Setelah ketemu Yesus. Tapi kalau kalian lihat story-nya, mereka mengalami desperate di bidang masing-masing. Hari ini kamu sedang desperate. Tahu desperate artinya bahasa Indonesia apa? Putus asa. Iya, seperti putus asa. Saya harus ngapain sih? Apa sih makna hidup? Biasanya sekitar umur 20-an tuh mengalami krisis identitas gitu ya. Adanya Iman umur berapa? Yang di tengahnya 17. Oh, masih suka main lah ya. Belum mikir itu. Saya mau jadi apa itu? Belum. Nanti umur 20, nanti umur 20-an. Nanti mulai, saya ini hidup buat apa sih? Pasti ada. Kalau kamu lupa, kamu nonton lagi di YouTube khotbah saya ini ya. Nanti diposting ya. Igna Leviliando, jangan lupa subscribe. Udah bikin studio nih. Iya, gitu ya. Nah, desperate condition. Kamu sedang putus asa? It's good. Sama-sama bilang it's good. Karena itulah kesempatan kamu ketemu Yesus. Orang lagi bahagia, semua nggak mau cari Yesus. Tapi ketika kamu desperate, Matius desperate nggak dapat ikan untuk bayar pajak. Desperate, betul? Yes. Oh, Petrus. Kapan Matius mancing ya? Salah ya. Petrus desperate. Ketika desperate, dia semalam-malaman Yesus datang, tebarkan jalamu ke kanan. Dan habis itu, pergi dari aku ini orang berdosa. Oke? Pertanyaannya kenapa? Wow, ini baru nih. Kenapa Petrus bilang dia orang berdosa? Apa salahnya mancing? Kebayang nggak? Petrus melanggar hari Sabat. Karena dia desperate. Gimana cara dapetin ikan? Semalam-malaman. Petrus nggak peduli lagi tentang soal-soal Israel. Oke? Makanya dia bilang, saya ini orang berdosa, pergi dari aku. Dia halalkan semua cara. Gimana cara dapetin ikan? Padahal Yesus bilang, bukan Yesus, maksudnya dalam perjanjian lama ada hukum, kuduskanlah hari Sabat. Dan karena kekhawatirannya, dia desperate. Makanya dia bilang, saya orang berdosa. Oke? Lalu Yesus datang. Ini kabar baiknya, kalau kamu desperate, kamu putus asa, Yesus datang. Sama-sama bilang Yesus datang. Dan setelah itu dia menemukan visi yang baru.
Ikutlah aku, kata Yesus. Dan aku akan menjadikanmu penjala manusia. Yang jadikan siapa? Yesus, bukan Petrus. Petrus gagal, tapi karena Yesus dia jadi berhasil. Kita ini gagal, tapi karena Yesus kita jadi berhasil. Amin. Matius desperate. Apa Matius desperate-nya? Semua rakyat Israel itu benci sama Matius. Karena dia disebut koloninya Romawi, nagihin orang sendiri, oke? Harus ada penjaga yang ngiringin Matius. Karena kalau enggak mungkin dia bisa ditimpukin batu. Ya, dia ngitungin. Matius pun dibuang sama keluarganya. Tapi ketemu Yesus, penulis catatan hutang, jadi penulis Injil, ditinggalin. Dia dapat rumah, dia dapat fasilitas Romawi karena dia kerja sama Romawi. Ditinggalin semuanya untuk ngikut Yesus. Amin. Desperate. Dia kehilangan semua keluarganya, dia kehilangan bangsanya. Kamu dibenci sama sukumu, kamu dibenci sama keluarga besarmu, katakan it's good. Karena di situ kesempatan kamu ketemu Yesus dan kamu diubahkan. Paulus dengan dapat otoritas dari Mahkamah Agung, Mahkamah Agama, untuk memberantas orang-orang Kristen di Damsyik untuk nyiksa. Dengan segala kejayaannya, kepintarannya, dia dididik di Gamaliel oleh guru Gamaliel, guru besar. Dia ngerti filsafat Yunani. Dia sangat pintar dan berotoritas. Dia desperate, dia buta, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai makan aja harus dibantuin, betul? Dia desperate. Tapi dia ketemu Yesus. Begitu dia disembuhin sama Ananias, ditumpangin tangan, dia makan, dia pulih kembali. Dia kembali ke Yerusalem. Dia bergabung dengan rasul-rasul. Yang tadinya mau nyiksa, sekarang malah memberitakan Injil. Amin? Dia desperate di dalam kebutaannya. Hari ini seringkali kita buta rohani. Betul? Kita nggak bisa lihat hari day by day kita lewatin gitu aja. Kita benar-benar mismanagement apapun. Saya mengalami mismanagement yang begitu banyak. Hari ini saya mulai tata lagi. Tuhan, saya nggak mau sampai saya mismanagement, sampai menghalangi semua visinya Tuhan. Amin? Nah, pertanyaannya gini, apa yang harus kita lakukan sekarang, GBI Rokwai Halim? His Calling Community. Kita punya purpose. Nggak penting jumlah. Nggak penting jumlah. Yang penting quality. Yang pertama harus kita lakukan adalah pray. Sama-sama bilang pray. Berdoa. Bagaimana kehidupan doamu? Kamu malas berdoa karena keadaanmu sibuk, keadaanmu terdesak? Itu dagingmu, bukan rohmu. Your spirit is willing. Amin? Tapi daging lemah. Gak ada jalan lain. Gak ada jalan lain. Yesus bilang, kamu harus berdoa. Berjaga-jaga, betul? Supaya kamu terus menyatu di dalam roh. Gak ada jalan lain. Kenapa orang malas berdoa? Karena orang yang berdoa seringkali gak dapat resultnya. Gak dapat hasilnya dari yang didoain, betul? And they stop praying. Betul? Pernah kita ngalamin kayak gitu? Karena kita nggak bisa lihat resultnya dan kita nggak dapetin resultnya. Kalau kita nggak dapetin resultnya, yang salah bukan Tuhan. Kitanya yang salah berdoa dalam Yakobus, betul? Aku mau ini, Tuhan buat ini. Itu kepentinganmu atau kepentingan kerajaanku? Oke? Kalau itu kepentinganmu, kerajaan Allah seperti gini. Romawi akan ngasih semua pasukannya demi expanding his kingdom. Kamu minta ke pemerintahan pusat, saya pengen expanding, berikan saya pasukan berapa ribu, berapa puluh ribu. Oke, kamu mau expanding kemana? Oke, saya kasih. Tapi begitu kamu expanding, memperluas kerajaannya Romawi, wilayah itu jadi milik Romawi, bukan jadi milik kamu. Betul? Kamu akan dikasih semuanya, asal untuk kepentingan kerajaan Allah. That's why carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka semua kan ditambahkan kepadamu.
Kenapa nggak ditambah-tambahin? Karena kepentingan kita bukan kepentingan Allah. Oke? Hati-hati dengan pelayanan. Sometimes pelayanan juga bisa jadi kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Hati-hati. Ya, karena jadwal, karena pengen cari nama. No. Kepentingan kerajaan Allah. Kamu harus berdoa. Karena ketika kamu berdoa, itu memperbarui hatimu, spiritmu, jadi mengerti kontennya apa, visinya apa. Amin? Visinya apa? Kamu itu hidup untuk apa? Kamu nggak ada jalan lain selain berdoa. Dan kalau Tuhan hari ini belum ngomongin, gini, saya mau kasih tahu gini. Ketika kamu masuk dalam ranah spiritual, ketika kamu berdoa, kamu susah dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Kenapa hari Minggu gini kamu susah nyembah Tuhan? Karena nggak terbiasa. Saya nyembah Tuhan, gak ada musik, gak ada lagu, gak ada apapun, saya enjoy. Karena saya suka berdoa. Setiap hari saya berdoa. Dalam hal bukan berdoa yang harus ambil gitar, enggak. Tapi saya terus declare, your kingdom come, your will be done. Amin. Everywhere. Semua konten, kalau ini anak-anak rohani sering banget main ke sini. Semua konten mengarah pada Yesus pasti. Nggak ada topik lain yang saya lebih excited ngomongin daripada Yesus. Karena visi kita cuma satu, establish His kingdom. Amin? Nggak ada jalan lain. You must pray. Kalau kamu udah malas berdoa, wajar kalau kamu nggak tahu masa depanmu apa. Karena kamu nggak berdoa. Amin? So berdoa, ambil waktu, meditate His word. Ya? Meditasi, renungkan, renungkan firman-Nya siang dan malam. Yang kedua, fasting, puasa. Kenapa saya bilang puasa? Puasa itu pembentukan kontainernya. Kamu berdoa, kamu dapat kontennya, oke? Tapi tubuhmu lemah, betul? Gimana cara melatih tubuh? Puasa, jangan kasih makan terus. Kamu nggak akan sakit, nggak percaya? Ya, puasa, kok ngomongin puasa langsung diem? Suka makan semua habisnya ini ya. Puasa, biasakan dirimu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Enak nggak? Nggak enak untuk 3 hari pertama, karena nggak biasa. Tapi terus latih terus berpuasa, sampai akhirnya kamu mulai enjoy dalam hadirat Tuhan. Oke? Kamu malas berdoa kan? Coba puasa. Kamu jadi rajin berdoa. Kenapa? Karena tubuhmu mati. Yang nggak mau berdoa kan tubuh, betul? Nah, roh sudah siap tapi daging lemah. Ketika kamu puasain, puasa dan berdoa, waktu kamu berdoa dengan puasa, kamu dapat secara kontennya dari roh yang begitu besar, tubuhmu siap ngambil semua yang besar itu karena kamu puasain. Oke? Lebih baik hilang lemak daripada hilang perkenanan Allah. Amin. Amin. Yang ketiga, ini yang penting. Work and serve. Hendaklah pekerjaanmu kamu melayani, bukan mau ngatur-ngatur bosi. Amin. Work and serve. Jangan dipisahkan. Barang siapa mau terbesar, hendaklah dia melayani. Work and serve. Yesus mengerjakan pekerjaannya juga dengan cara melayani. Amin. Dia basuh kaki murid-muridnya. Padahal dia raja. Gak ada masalah. Apapun jabatanmu, kamu tetap bisa rendah hati kok untuk melayani. Amin. Nah, apa itu yang ketiga, work and serve? Itu adalah melepaskan konten dengan kontainer yang pas di area yang Tuhan pilih. Anggap seperti ini? Oke. Misalnya Gedi kerja di perumahan, apa namanya? Alam Sutra ya. Di Serpong. Ketika dia berdoa, dia dapat visinya Tuhan. Ketika dia berpuasa, tubuhnya mengikuti kemauannya Tuhan. Oke? Dan ketika dia bekerja, itulah tempat yang Tuhan pilih untuk dia melepaskan apa yang dia dapat di kamar dia. Nangkap sampai sini? So, kalau kalian punya pekerjaan hari ini,
bersyukurlah apapun pekerjaanmu. Karena itu yang Tuhan kasih buat kamu melepaskan konten yang Tuhan udah kasih. Amin. Jangan terus-terusan mengukur semuanya dari uang. Amin. Ya. Nah, work and serve. Work itu melatih ability-mu. Saya udah sampaikan di khotbah, kalau nggak salah udah diposting ya. Atau hilang postingannya, nggak tahu. Untuk melatih skillmu, ability, nggak ada jalan lain selain bekerja. So, bekerja bukan kutukan. Amin. Amin? Oke. Oke, kalau suruh kerja, besok Senin. Semoga harimu Senin terus ya. Bercandanya gitu. Ada apa dengan Senin? Semua hari itu baik kata Tuhan waktu penciptaan. Amin? Ya. Manusia yang bilang itu nggak baik, aneh banget. Jangan ikutin dunia. Ketika kamu serve, ini ada sebuah poin penting. Kamu akan semakin bahagia. Saya kasih tahu ya, 3 hal. Dengar baik-baik. Psikologi mengukur kebahagiaan ada 2 hal. Yaitu yang pertama adalah hedonic, yang kedua adalah eudaimonic. Ya. Apa itu kok? Cari aja sendiri ya. Tapi saya jelasin, eudaimonic. Hedonic adalah kebahagiaan adalah mengurangi rasa sakit dan menambah kesenangan. Itu kuncinya, hedonik. Ya. Kamu punya hutang. Kamu tiba-tiba dapat 2 miliar, menang lotre. Kamu nggak mungkin nggak lompat-lompat. Kamu nggak ada uang. Tiba-tiba dapat lotre, kamu nggak mungkin nggak lompat-lompat. Itu hedonik. Pain-nya berkurang, rasa senangnya ditambahin. Oke? Jadi kamu bisa hedonik dengan apapun. Kamu beli motor baru, kamu beli rumah baru, apapun itu. Kamu dapat pekerjaan, itu hedonik sifatnya. Coba kerja setahun. Bener nggak sih gue ini kerja di sini? Padahal dulu kita pengen banget kerja. Betul nggak? Itu hedonik. Sementara. Yang kedua adalah eudaimonic. Eudaimonic adalah kekuatan spiritual yang bebas menentukan prinsipnya mau jadi apa. Oke. Kebanyakan hedonik itu gampang orang dapatnya. Dan orang itu akan nge-push dopaminnya terus melakukan semua cara untuk bahagia hedonik ini. Ya, dia ngelakuin apa aja demi apa yang dia mau. Karena dia butuh kebahagiaan itu, hedonik. Dan itu salah. Eudaimonic itu kecerdasan spiritual. Sekalipun keadaannya nggak enak, tapi kalau demi prinsip, dia terus bertahan dan dia bisa bahagia. Tangkap sampai sini? Ya, contoh. Saya jadi pendeta misalnya. Saya jadi pendeta itu panggilan saya. Itu prinsip. Sekalipun pendeta nggak ada, bukan nggak ada ya, saya bilang nggak dibayar, khotbah, apa segala macam. It's okay, nggak apa-apa. Karena itu prinsip. Dan saya tetap bahagia. Itu eudaimonic, bukan hedonik. Oke? Jelas sampai sini? Nah, orang yang banyak stres itu di area eudaimonic ini. Eudaimonic adalah sebuah kesempatan kamu bisa memutuskan prinsipmu sebagai apa. Contoh, J mau jadi musisi, oke? Betul? Bener gak J? Mau nggak tahu tuh, nggak tahu. Nah, ketika dia punya prinsip, saya pengen begini. Dan ada suara dari orang tua, ini bukan J ya, maksudnya contoh dari temen, dari dosen apa. Lu musisi mau makan apa? Orang tua bilang, wah nggak ada duitnya segala macem. Teman-teman bilang, apa kerja lu cuma main gitar doang? Itu gapnya makin jauh daripada yang buat dia bahagia. Nangkap sampai sini? Dia pengen jadi musisi, orang tua ngomong yang berlawanan dengan musisi. Temen ngomong dengan berlawanan dengan musisi. Ini ngomong dengan berlawanan musisi. Semakin gap itu semakin jauh, identitas ini makin goyah, makin stres orang. Nangkap sampai sini? Kenapa banyak orang gak bahagia karena ini? Karena itu Paulus bilang, jangan serupa dengan dunia ini, tapi pembaruan budimu. Kamu ngerti kehendak Tuhan, cukup satu suara. Tuhan ngomong apa buat kamu? Kamu sepakat sama Tuhan. Eudaimonicnya langsung ketemu. Orang mau bilang, nggak ada duitnya. Lu nggak bakal berhasil. Ini tanah kering. Wai Halim ini dibilang, kita nggak bisa bikin gereja di Wai Halim ini. Susah. Buktinya jadi-jadi aja kita ibadah nggak ada gangguan. Amin. Gak usah dengerin orang-orang dunia. Mereka hanya pengecut-pengecut. Betul?
Eudaimonik, ketika kamu gap ini kamu close, apa kata orang, kamu silence, dan dengar apa kata Yesus, kebahagiaanmu muncul di sana. Kamu firm punya prinsip apa. Amin? Oke. Dalam Matius 5, berbahagialah yang miskin di hadapan kerajaan Allah. Amin? Miskin kerajaan Allah, berbahagialah yang dikatakan. Ini gini, hedonik, eudaimonik itu bahasa Yunani. Dan Alkitab kita juga ditulis dalam bahasa Yunani, oke? Kebahagiaan yang dimaksud dalam Matius 5 itu makarios. Ya? Saya bilang makarios. Makarios itu hedonik atau eudaimonik? Dia berdiri sendiri. Dalam konkorgasi Alkitab dikatakan makarios itu artinya begini. Kamu mendapatkan anugerah dari Tuhan, lalu kamu menyalurkan untuk diberikan lagi ke orang lain. Seperti pipa. Itulah berbahagia yang disebut makarios di Injil Matius. Itu kebahagiaan yang supranatural. Kebahagiaan yang lebih besar daripada eudaimonik dan hedonik. That's why kenapa keadaanmu susah seperti apapun, kamu nggak ada duit, ketika kamu bisa nolong orang dengan sedikit, kamu rasanya bahagianya bukan main. Oke? Kamu nggak ngerti kenapa bahagia. Psikologi, science itu membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hati karena diberi kemurahan. Kamu tahu ketika kamu memberi, saya bahas dari kebahagiaan itu ya, bahagialah orang yang murah hati karena kau akan diberikan kemurahan. Ketika kamu memberi murah hati, ya, kamu memberi, kamu ngerasa bahagia kan? Bahagia itu munculnya dari mana? Karena kamu tahu kamu memperoleh kemurahan. Apa itu kemurahannya? Sekalipun aku lagi nggak ada duit, tapi aku bisa nolong orang. Anggap seperti sini. Dan itu mengerti identitasmu, langsung, gila Tuhan baik banget, masih kasih saya kesempatan untuk menyalurkan berkat. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Semua perkataan Yesus buat kebahagiaan kita sebenarnya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Karena makarios. Ketika kamu dikasih Tuhan, kamu salurin. Itu bahagianya bukan main. Amin. Work and serve. So hari ini yang males-malesan pelayanan, yang males-malesan bekerja, bertobat. Amin. Kenapa? Karena itulah kesempatan buat Tuhan. Waktu saya melayani di sini, waktu saya melayani di Jakarta, semua anak-anak saya hampir ada yang bertanya, kok nggak pernah tak capek mikirin orang terus? Kok nggak pernah tak capek sekali aja nggak ngomongin firman? Kok nggak pernah tak capek kayak keadaan tuh nggak enak segala macam? Nggak pernah. Saya nggak ngerti alasannya, tapi setelah saya pelajari tentang psikologinya, saya ngerti sekarang kenapa saya nggak pernah capek melayani Tuhan. Karena ketika kita menyalurkan kebahagiaan makarios itu turun. Anggap seperti sini. So saya nggak pernah berhenti pelayanan. Dalam ilmu psikologi dikatakan kayak gini. Gembala Pak Virgo ngomong kayak gini di Amerika, seorang profesor dari universitas di California. Dia bilang gini, hai anak-anak jemaat, sebenarnya bukan kalian yang butuh saya, kata dia. Sebenarnya saya yang butuh kalian. Pernah nggak gembala ngomong gitu? Kita selalu mikir kita yang butuh gembala, betul? No. Gembala itu butuh jemaat. Kenapa? Karena ketika gembala kayak saya sekarang nih ngomongin firman sama buat teman-teman, itu saya bahagia. Karena bisa menyalurkan apa yang Tuhan ajarin ke saya. Ayo seperti sini. Dan kabar baiknya, dia bahas research. Kebahagiaan yang paling efektif buat orang bahagia adalah ketika tinggal dalam komunitas. Ketika ada teman ngumpul kayak gini, stres pun hilang. Kenapa? Karena saling membagi. Ketika saling berbagi, melepaskan apa yang dia punya, makarios itu turun. Makanya kisah para rasul, mereka menjual semua harta miliknya dan membagi-bagikan orang miskin. Dan mereka terus bertambah. Betul? Kenapa? Karena mereka penuh kebahagiaan. Oke? Yang nggak punya makanan, jadi punya makanan. Hedonik, bahagia. Betul? Orang-orang yang
dianiaya sama Romawi, tapi tetap ibadah. Eudaimonik, mereka punya prinsip ngikut Yesus, dia tetap bahagia. Makanya rasul-rasul berkata, mereka bersuka cita karena layak menderita bagi Kristus. Itu eudaimonik. Tapi begitu rasul-rasul terus bergerak, komunitas kisah para rasul terus bersama-sama membagikan semuanya. Itu makarios. Makanya mereka terus bertumbuh. Wow. Setelah saya belajar ini, gila banget. Saya ngerti semua perintah Tuhan itu buat kebahagiaan kita. Amin. So, ini yang saya mau sampaikan. Pas ya 11:30. Mari kita berdoa, teman-teman. Setiap hadir hari Minggu, jangan lewatin gitu aja kamu ke gereja. Dimanapun kamu, jangan lewatin hari-harimu gitu aja. Jadi biasa-biasa aja. No, Tuhan gak ciptain kamu jadi biasa-biasa aja. Tuhan gak ciptain kamu cuma jadi jemaat. No, Tuhan ciptain kamu jadi murid. Untuk melakukan sama seperti guru kita, Yesus Kristus. Amin. Karena itu gembala senior kita bilang, Yesus udah di sorga, terus kita ngapain? Bergaul sama Roh Kudus. Pray. Dengar suara Roh Kudus. Oke? So, GBI Rokoy Halim, saya encourage teman-teman. Kalau hari Minggu lagi penyembahan, gak usah bingung mau ngapain. Kalau kamu bingung, itu karena Senin sampai Sabtunya kamu gak latih. Makanya Minggunya bingung, betul? Minggu ini seperti celebration sebenarnya. Yang semua orang berkumpul, gathering, yang siap bersuka cita karena Tuhan melakukan perkara yang ajaib Senin sampai Sabtu. Amin? Dan hari Minggu kita celebrate, kita penuh lagi dengan kasih Tuhan, kita akan melewati Senin sampai Sabtu dengan penuh excited. Dan hari Minggu kita kembali lagi celebrate, berpesta lagi bersama Tuhan terhadap apa yang Tuhan buat di minggu itu. So, kalau kita nggak pernah latih di rumah, bersuka citalah senantiasa di rumah. Hari Minggu kita nggak bisa bawa apa-apa. Kita nggak bawa story apa-apa tentang Tuhan. Haleluya. So, kita kebiasaan nyembah, nggak ada suruh-suruh berdiri apa segala macam. Lu mau berdiri, lu mau sujud itu urusan lu sama Tuhan, bukan urusan gua sama WL. Nangkep sampai sini? Itu biasakan. Jangan agamawi lah, jangan liturgi lah. Mari tepuk tangan semuanya di atas kepala. Lah, saya kadang-kadang nangis duduk waktu lagu cepet. Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah kan? Gak ada urusannya, saya gak peduli. WL bilang, mari bangkit berdiri, tepuk tangan. Gue lagi mau nangis. Otoritasnya itu urusannya gue sama Tuhan, bukan nama WL. Amin. So WL juga nggak perlu takut mimpinnya, nangkep? Ya nggak perlu takut. Kita biasakan itu jadi culture penyembahan. Oke? Mari kita nyanyikan lagu yang apa? Ku nyanyi Hosana.